Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel YouTube Setia Hardianti. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang materi Pancasila sebagai dasar negara. Pendidikan Pancasila tingkat SMP kelas 8 kurikulum merdeka. Langsung saja yuk kita simak videonya. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki arti ialah kedudukan yang kuat dan tak tergoyahkan sebagai dasar negara. Pancasila menjadi landasan moral, ideologi, dan identitas nasional yang menjadi pijakan untuk membangun masyarakat yang adil dan beradab serta demokratis. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti dari dua kata, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip ataupun dasar. Di Indonesia, Pancasila ini sendiri sangatlah penting bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa penting? Karena Pancasila ini sebagai simbol pemersatu dan kesatuan, serta sebagai pondasi ideologi sebuah negara. Pancasila menjadi acuan bagi pemerintah, pembangunan nasional, hukum, dan kehidupan masyarakat Indonesia secara umum. Pada tanggal 1 Juni 1945, dalam sidang BPUPKI atau biasa disebut Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Bung Karno dan Bung Hatta bersama para pemimpin bangsa lainnya mulai merumuskan dasar negara Indonesia. Dalam sidang tersebut, Pancasila secara resmi diusulkan oleh Bung Karno sebagai dasar negara Indonesia. Makna Pancasila merupakan pondasi bagi tegaknya bangsa Indonesia. Pancasila sebagai nilai-nilai dasar dalam menyelenggarakan negara, yaitu terdiri dari 5 sila dasar yang menjadi pondasi dalam semua aspek penyelenggara negara. Kalian pasti tahu bangunan tinggi ini kan? Semakin tinggi bangunan, maka semakin dalam pula pondasinya. Mengapa? Karena pondasi itulah yang menopang tegaknya bangunan tersebut. Ia akan tetap tegak berdiri meskipun dihempas oleh badai. Demikianlah gambaran Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan pondasi bagi tegaknya bangsa Indonesia. Semakin kokoh pengamalan Pancasila dalam bernegara, maka semakin kokoh pula bangunan negara Indonesia. Pondasi Pancasila juga bisa dilihat pada gambar berikut. Jadi semakin kokoh pengamalan Pancasila dalam bernegara, semakin kokoh pula bangunan negara Indonesia. Yuk kita sama-sama mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Berikut sudah ada video gambaran contoh pengamalan sila ke-1. Penyelenggara negara mesti didasarkan pada nilai ketuhanan yang tercantum pada pasal 29 ayat 1 dalam Undang-Undang Dasar 1945. Contohnya ialah berdoa dan bersyukur setiap hari, toleransi beragama, mengamalkan ajaran agama, membantu sesama dalam kesulitan, dan menjaga lingkungan sebagai ciptaan Tuhan. Selanjutnya contoh sila kedua, di mana penyelenggara negara mesti menghormati nilai kemanusiaan yang didasari atas sifat adil dan beradab. Contohnya menjunjung tinggi hak asasi manusia, menghormati pendapat orang lain, bersikap sopan dan ramah, serta menghindari diskriminasi atau pertentangan. Selanjutnya contoh sila ketiga, di mana penyelenggara negara mesti menjaga nilai persatuan bangsa. Tidak boleh ada kebijakan yang menimbulkan perpecahan, seperti menghargai keberagaman budaya, berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong, menghormati lembaga negara, serta menjaga persatuan di tengah perbedaan. Kemudian contoh sila yang keempat, di mana penyelenggara negara mesti mendahulukan nilai musyawarah untuk mufakat, tidak boleh mengambil kebijakannya secara otoriter. Contohnya seperti aktif berpartisipasi dalam musyawarah, menghargai dan mendukung demokrasi, tidak mudah terprovokasi isu sara. Yang terakhir, contoh sila yang kelima. Penyelenggara negara mesti mengutamakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, serta mewujudkan kesejahteraan yang adil. Contohnya, mengutamakan keadilan dan kesetaraan, berperan aktif dalam kegiatan sosial, serta bersikap adil dalam pemenuhan kebutuhan. Jadi, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara terbagi menjadi 5 bagian.
Yang pertama, Pancasila ini tertuang dalam UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia didirikan atas dasar Pancasila. Hal ini menegaskan kedudukan Pancasila sebagai pijakan utama dalam konstitusi di Indonesia. Yang kedua, sebagai konstitusi yang tidak dapat diganggu-gugat. Artinya, Pancasila tidak dapat diubah atau diganggu oleh siapapun, karena sudah tertulis dalam pasal 1 ayat 3 disebutkan bahwa Pancasila merupakan asas tunggal negara. Yang ketiga, ada keputusan Mahkamah Konstitusi. MK telah menegaskan dan memperkuat kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dalam putusan-putusannya. Kemudian, keberadaan dan pengalaman sehari-hari. Pancasila juga menjadi acuan dalam berbagai bidang kehidupan, seperti pendidikan, politik, hukum, sosial, ekonomi, dan budaya. Dan yang terakhir ada bendera dan lambang negara, di mana bendera kita, yaitu bendera merah putih, serta lambang negara ialah burung Garuda, merupakan mewujudkan bentuk keberadaan Pancasila sebagai dasar negara yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi setiap warga negara Indonesia. Semoga setelah kalian menonton video ini, kita dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.